Oke, halo teman-teman, kembali bersama saya, asisten pengantar komputer dan software 2. Nah, melanjutkan materi kita minggu lalu, minggu ini kita masih membahas topik pembahasan yang sama, yaitu array. Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari array dengan lebih dalam lagi, tentang operasi-operasi yang bisa dilakukan dalam array, dan lain-lain. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, kalian diharapkan mampu belajar perintah-perintah operasi array yang sesuai dengan prosedur yang benar. Selain itu, kalian juga dapat memahami persoalan yang dapat diselesaikan dengan operasi array. Tuh. Langsung aja. Nah, array itu yang kita tahu sebelumnya bahwa bentuk array itu adalah matriks. Ya, jadi kalau array itu kita bisa sebut dengan matriks dengan barisnya itu 1 dan kolomnya sebanyak dengan n. Gitu. Nah, array juga bisa kita sebut dengan tabel dimensi 1. Gitu ya. Nah, pemrosesan koleksi data pada array dilakukan secara sekuensial. Nah, teman-teman ada yang tahu sekuensial itu apa? Nah, sekuensial itu adalah pemrosesan data di mana data yang akan kita proses itu diperiksa secara terurut atau secara bertahap dari indeks yang paling 0 ke indeks yang paling maksimum. Gitu. Jadi kalau kita punya array di sini kita punya array. Nah, misal kita punya array A seperti ini. Nah, kita punya array seperti ini dengan jumlah elemennya berapa? 4 dan indeksnya ada 0, 1, 2, 3. Nah, ketika kita ingin memproses data pada array, biasanya dilakukan secara sekuensial. Artinya, kita mulai dari indeks 1, 2, 3, 4, 1, 1. Jadi artinya sekuensial itu terurut, bisa dari sini ke sini, atau bisa juga dari sini ke sini. Intinya kalau sekuensial itu harus terurut ya. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya asumsikan seluruh elemen array terdefinisi. Nah, jadi biasanya ketika kita ingin memproses suatu array, yang jelas array-nya sudah harus ada isinya kan. Gak mungkin kita ingin memproses array di mana array-nya itu belum terdefinisi isinya itu apa aja. Gitu. Nah, sebagai contoh, kita bisa menjumlahkan data dan menghitung nilai rata-ratanya. Nah, seperti gambar samping ini, kita definisikan pertama integer sum untuk mengetahui total datanya atau total nilai seluruh data untuk menyimpannya di dalam variabel sum, lalu i untuk iterasinya. Nah, lalu deklarasikan sebuah variabel array dengan nama type int, tipenya integer dengan banyak elemennya 10. Gitu. Nah, kan kita sudah tahu bahwa untuk melakukan operasi pada array, seluruh elemen harus terdefinisi. Nah, di sini ada suatu loop atau perulangan untuk mendefinisikan seluruh nilai pada array. Jadi kita isi nilai dalam array itu tuh di dalam loop ini. Say in type nilai indeks ke i. Gitu. Nah, setelah kita punya data-data array yang terdefinisi atau sudah terisi dari proses ini, nah barulah kita bisa menjumlahkan nilai dan menghitung rata-ratanya. Kita mulai dari sum 0 for integer i sama dengan i kurang dari 10 i plus. Jadi kita outkan type i-nya lalu kita sumkan. Jadi kita punya rata-rata. Gitu. Oke ya. Nah, selain operasi kita mencari nilai rata-rata sama nilai penjumlahan, kita juga bisa mencari indeks suatu nilai atau bisa kita sebut dengan searching. Nah, permasalahan yang biasanya ditemui ketika kita melakukan searching adalah kita harus punya dulu nih array yang terdefinisi juga. Karena kalau kita melakukan pencarian, nggak mungkin array-nya tidak ada isinya. Gitu. Nah, biasanya pencarian itu bisa dilakukan dengan dua metode, yaitu dengan mencari indeksnya ataupun mencari sesuai dengan elemennya. Gitu. Misalnya nih, saya punya array A seperti ini. Nah, ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Misalnya sini isinya 5, 7, 9, 10. Nah,
kan kita nggak tahu nih, misalnya di sini ada data 5, 7, 9, 10. Nah, ketika kita mau lakukan searching, misalnya saya mau cari nilai 9. 9 itu ada nggak di dalam array A? Caranya gimana? Balik lagi ke awal, caranya dengan melakukan pemrosesan secara sekuensial. Jadi ketika saya mau cari nilai 10, 10 saya bandingkan dengan si 5. Ternyata nggak sama. Next dia. 10 saya bandingkan dengan 7. Nggak sama juga. 10 saya bandingkan dengan 9. Nggak sama. 10 banding 10 bersama. Jadi ketika sama, saya ambil indeksnya. Jadi nilai 10 itu ada di indeks ketiga. Atau ada di data keempat. Gitu. Nah, sepertinya saya katakan sebelumnya, jadi untuk array sendiri itu perulangannya nggak terbatas pakai for aja. Pakai roll sama dual tuh bisa nih. Seperti ini nih. Yang penting kalian punya elemen iterasi atau i yang terdefinisi. Gitu. Nah, kita coba deh bangun sama-sama. Oke, kalian bisa buka IDE kalian. So, saya buat new file. Buat misalnya arrays. Nah, pertama kita tadi mau mencari suatu nilai dalam array, maka array-nya harus terdefinisi dulu kan. Nah, misal saya definisikan integer, saya buat seperti ini. Cout, masukkan, saya sedikit ubah, nilai, masukkan jumlah data. Saya in n. Berarti ketika kita punya n, kita deklarasikan n. Lalu kita deklarasikan sebuah array, misalnya mhs, indeksnya sebanyak n, atau elemennya sebanyak n. Oke, kita punya loop. Nah, supaya kalian bisa paham juga, saya nggak mau pakai loop, saya nggak pakai for, saya pakai while aja. Saya punya integer i sama dengan 0, i kurang dari, while i kurang dari n. Jadi selama i nya itu kurang dari n, maka cout masukkan data ke i plus 1. Sama dengan titik koma. Jangan lupa ini kita kasih. Ini saya in. Nah, kita untuk datanya kita harus punya variabel sementara, saya buat temp. Nanti kita deklarasikan temp di sini. Oke. Lalu jangan lupa i plus. Oke, pada bagian ini kita sudah mendefinisikan nilai yang akan dimasukkan ke dalam array-nya. Nah, sekarang kita akan lakukan pencariannya. Kita punya while. Oke, saya buat variabel satu lagi namanya state dengan false. Saya punya boolean aja. Tahu ya tipe data boolean? Tipe data boolean hanya bisa menyimpan nilai true sama false. Dia false. Oke, seperti ini. Oke, jadi while selama statusnya itu, state-nya itu false. Jadi selama data itu belum ketemu, maka kita lakukan pencarian atau kita lakukan looping. Dan jadi selama
statusnya itu masih false atau data belum ditemukan, dan i masih kurang dari n, jadi masih di dalam range-nya nilai n, maka kita looping. If cout kan dulu aja deh, cout kan dulu aja datanya biar kita tahu data MHS ke plus 1 sama dengan MHS indeks ke I. Oke, seperti ini, jangan lupa kasih n lain. Oke, seperti ini. Nah, if berarti karena kita mau lakukan pencarian, kita harus punya key-nya dulu ya. Berarti cout masukkan key pencarian. Sign key. Oke, berarti sini saya punya tambahan variabel key. If key-nya sama dengan apa? MHS indeks ke I, maka statusnya jadi ketemukan, jadi true. Ya enggak? Ya. Lalu kita simpan lagi deh ID. Simpan ID ya. Lalu ID sama dengan I. Nah ya. Enggak. Lalu di sini I plus. Nah, udah deh. Ini pencarian. Nah, selanjutnya kita tampilkan if state. Jadi if statusnya itu true, maka kita siapkan data ditemukan pada urutan ke jangan pada urutan, pada elemen ke elemennya ID tambah 1 ya, kan ini elemen atau indeks ke ID. Mungkin kita kasih ini biar lebih bagus. Data MHS indeks ke ID seperti ini ya. Data ini ditemukan pada elemen ke ID plus 1 indeks ID. Oke, seperti ini. Else data tidak ditemukan. Oke, seperti ini. Jangan lupa kita kasih return 0. Oke, masukkan data misalnya 5. 4, 5, 6, 7, 8. Saya mau cari misalnya 6. 6 data tidak ditemukan. Nah, harusnya ditemukan ya. Nah, berarti ada yang salah nih. Salahnya ada di sini nih. Jadi kan kita di sini pakai i kan. Nah, sedangkan i-nya itu udah dipakai di awal ini. Jadi nilai i-nya itu bukan 0 lagi karena setelah looping ini. Makanya di sini kita kasih i sama dengan 0. Coba masukin lagi misalnya 5, 4, 5, 6, 7, 8. Saya mau cari misalnya 7. Nah, ini ada yang nih.
Nah ya lupa nih, kita nggak perlu sign in time aja, sign in aja langsung MHS index HI. So iya, karena ini kita bukan untuk, karena kita udah punya array langsung aja di sign in kan. Misalnya ada 6 4 5 6 7 8 9. Saya mau cari misalnya 8. Kelima atau indeks keempat. Benar ya jadi ya? Data 8 ditemukan pada elemen kelima atau indeks 4. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, kita coba lagi misalnya 2. 1, 2, 3. Saya masukin misalnya 10. Kita tidak ditemukan. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kurang lebih. Oke. Nah, mencari nilai ekstrim pada array. Teman-teman tahu ya, nilai ekstrim itu adalah nilai maksimum atau minimum. Nah, kurang lebih teknik yang kita gunakan sama, yaitu masih teknik sekuensial. Tuh, dengan asumsi array-nya nggak boleh kosong. Misalnya, kurang lebih sama seperti ini. Lalu saya buat aja file baru. Arrays 2.10. Oke, saya nggak perlu booleannya lagi. Saya hanya perlu n key. Saya punya n sama max. Tjom MHS Tjom I sama dengan 0, while I masukkan data, masukkan key, nggak percaya nggak usah. Nah di sini sama equal n. Nah saya di sini kita kan mau cari nilai max, berarti di dalam loopingnya kita definisikan dulu max sama dengan MHS indeks ke 0. Nah jadi saya set dulu inisialisasinya, nilai maksimum tuh sama dengan nilai indeks ke 0. Lalu saya mulai I-nya dari 1. Karena indeks ke 0-nya udah masuk ke sini ya. Nah, if MHS indeks ke 0 lebih besar dari nilai max-nya, maka apa yang terjadi? Nilai max-nya berubah kan? Max sama dengan MHS indeks ke 0. Itu ya. Nah, ketika sudah, maka kita cout kan. Cout nilai max pada data tersebut adalah max. Seperti ini ya. Coba deh. Masukkan jumlah data misalnya 4. 1, 2, 3, 4. Oke, ada yang nggak berhenti. Kenapa dia nggak berhenti? Karena di sini tidak ada i++. Jadi infinite loop dia. 4, 1, 2, 3, 4. Oke, bener ya. Nah, ada yang salah nih. Nilai max-nya kenapa 1? Kenapa coba? Nah, sini harusnya indeks ke i. Max-nya, oh ini. Saya masih ke i. Sorry ya. Oke. 6, 1, 2, 3, 4. Oke, udah bener ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan max nih. Nah, kita juga bisa cari nilai ekstrimnya. Contohnya minimum. Sama aja kayak maksimum. Kita bisa buat di sini aja deh. If kan kalau max dia paling tinggi kan. Berarti kalau minimum harus lebih kecil. Berarti means sama dengan MHSI. Jangan lupa kita set juga means-nya. Jadi indeks ke 0. Kita kasihkan means-nya. Seperti ini. Lalu kita cout kan juga.
nilai minsnya. Nilai mins. Nah, seperti ini. Di if hema S kurang dari mins, kan minsnya MHS indeks I. Kita build 6 2 3 4 5 6. Nah, nilai max-nya ada 6, nilai minsnya ada 1. Nah, kita jangan lupa. Biar rapi kita kasih enter. Oke, karena ini nah, benar ya. Max-nya 4, minnya 1. Itu ya untuk teman-teman. Nah, sebagai bahan analisis, kenapa ini kita nggak pakai if else? Kenapa nggak else aja sini? Nah, sebagai bahan analisis kalian bisa jawab di kolom komentar nanti. Oke, kita lanjut ke latihan 1. Nah, deklarasikan sebuah array of karakter dengan ukuran 10. Isilah karakter dengan nilai dari keyboard. Tuliskan ke layar semua elemen array. Hitunglah ada berapa banyak karakter A yang ada dalam. Nah, kita coba. Nah, jadi saya akan memberikan sedikit pengetahuan untuk kalian. Jadi yang kita tahu tipe data string itu sebenarnya adalah sebuah array. Tipe data string itu sebuah array of char. Jadi ketika kita deklarasikan string seperti ini, saya new dulu aja deh. Dulu s3.cpp. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita buat string A di koma, kita bisa panggil A indeks ke berapa sesuai dengan panjangnya karakter yang ada di A. Jadi sama nih. Nah, karakter juga kan kita taunya char A, char B. Berarti B cuma bisa nyimpen satu karakter doang kan. Nah, sebenarnya kita bisa tambahkan indeks di sini atau banyaknya elemen, misalnya B10. Berarti B itu bisa nyimpen karakter sebanyak 10 buah. Gitu. Oke, saya akan coba dulu pakai string aja deh ya. String A. Misalnya cout masukkan kalimat seperti ini. Lalu saya in A. Oke ya. Nah, kita buat perulangan for integer I sama dengan 0 I kurang dari. Nah, kan kita mau looping sebanyak kalimatnya kan, sebanyak jumlah karakter yang ada di kalimatnya. Nah, gimana kita tahu berapa banyak karakter yang ada di kalimat itu? Nah, kita bisa pakai fungsi string, yaitu namanya a.length. Seperti ini. Nah, ini fungsi-fungsi seperti ini nanti kalian bisa cari di Google atau dokumentasi di internet. Tuh, I++. Seperti ini. Lalu kita cek dulu. Oh, jangan lupa kita masukkan key-nya. Key pencarian. Masukkan key pencarian. Sign in key. Jadi kita deklarasikan di sini. Key-nya pacar key. If key sama dengan apa? A indeks ke I, maka kan kita mau hitung berapa banyaknya. Kita buat variabel count plus. Jadi kita punya sini integer count sama dengan 0. Jadi ketika key-nya itu sama dengan salah satu karakter yang ada di kalimat, maka dia count plus. Jadi seperti ini ya. Jadi kita selesai, kita masukkan jumlah karakter adalah count. Seperti ini. Return 0.
Oke, kurang lebih seperti ini. Kita cek ada nggak kesalahan. Oke, mana? Masukkan kalimat, misalnya babi. Saya masukkan key-nya B. Jumlah karakter. Oh, lah. Kenapa dia jadi karakter O? Oke, berarti ada yang salah mas nih. Cek lagi kesalahannya di mana. Oke, nah kesalahannya di sini harusnya sama dengan 2 kali. Coba kita cek lagi. Harusnya benar ya. Kalimatnya. Nah, saya mau sekali B misalnya. Nah, jumlah karakter B ada 4. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini ada solusi lain. Nah, kalau di sini dia pakai integer. Lalu dia buat tab char. Deklarasi pakai dengan tipe data char. Nah, kalau tadi saya pakai string ya. Nah, kalian bisa coba dua-duanya. Nah, lakukan modifikasi terhadap program maxarray.cpp untuk mencari elemen nilai minimum. Nah, tadi sudah ya. Kita sudah cari tadi nilai minimum. Lalu lakukannya juga modifikasi terhadap program id maxarray untuk mencari indeks elemen yang bernilai minimum. Nah, kita juga udah cari indeks nilai minimumnya. Nah, kalau mau kita tambahkan sama seperti yang ini tadi. Kita tinggal buat satu variabel lagi kan. Integer id x id max integer nggak usah id max sama id min ya enggak. Lalu kita buat di sini id max seperti apa, id max sama dengan indeksnya i, lalu id min sama dengan i juga. Nah, kita tambahin aja berarti nah, ini ada di indeks ke id max ya, seperti ini ya. Ini kita tambahkan juga indeks ke id min. Oke, seperti ini. Coba deh masukkan jangan satu ya, masukkan 4 1 2 3 4. Nilai max pada tetap ada di. Nah, jangan lupa kita tambahin dulu nih nilai id min awalnya. Tuh. Karena ketika dia nggak masuk di sini akan terjadi bug. 4 1 2 3 4. Oke, benar ya. Karena kan tadi kita mulainya di 0. Di 1, i-nya 1. Nah, ketika dia minnya ada di indeks ke 0, berarti otomatis dia nggak masuk ke while kan. Makanya tadi dia indeksnya berubah jadi tidak terdefinisi tadi. Tuh. Oke, lanjut lagi. Nah, coba kalian buatlah sebuah program menghitung frekuensi kemunculan sebuah nilai x di dalam suatu array. Nilai x didapatkan dari input pengguna. Ini sama kayak tadi, kayak string tadi. Buatlah kemunculan sebuah program yang kemunculan terakhir yang mencari indeks array terakhir. X tambah isi suatu nilai x akan nilai 1 jika x dapat di dalam tab in. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 2. Nah, pandangan kita untuk bagian 2 ini adalah array yang terisi sebagian. Beda nih dengan yang sebelumnya. Kalau kita tahu array itu kan harus terisi semua kan elemennya. Nah, di sini sebenarnya array itu juga bisa nggak semua elemennya terisi gitu. Nah, untuk array yang terisi sebagian, elemen-elemen yang ada isinya itu pasti rata kiri.
Artinya karena dia sekuensial, mulai dari indeks ke 0 sampai dengan indeks ke n itu pasti dia dari kiri isinya. Jadi seperti ini nih. Jadi misalnya ada sebuah array dengan banyaknya elemen itu 10 gitu. Nah, lalu yang terisi cuma 5 elemen saat indeks 0 sampai 4, 5 elemen. Nah, pasti 5 elemen ini ada di paling kiri kan, dari indeks 0 sampai indeks 4 gitu. Nggak mungkin dia isinya ke sini. Sebenarnya boleh aja isinya ke kanan, cuman nggak memenuhi standar dan prosedur yang baik gitu. Itu ya. Nah, array di bawah ini hanya definisi sampai elemen keempat, elemen sisanya tidak terdefinisi gitu. Karena dia pasti rata kiri. Jadi kalau misalnya dia nggak rata kiri, misalnya nih, kan di ini 0 sampai 4. Bisa aja kan dari 4 sampai 9. Ya nggak? Nah, kalau dari 4 sampai 9 itu boleh aja. Cuman kan kita nggak tahu nih nanti elemen pas kita mau akses dia mulainya dari indeks berapa. Karena kan dia di tengah-tengah mulainya. Gitu. Kalau dia dari ujung kiri pasti mulai dari 0. Enak kita taunya. Gitu. Nah, selanjutnya, misalnya kita membutuhkan sebuah nilai yang banyaknya elemen array terdefinisi. Itu kalau untuk array terisi sebagian, kita butuh nilai banyaknya elemen yang terdefinisi. Nah, nilai ini kita sebut sebagai nilai efektif array atau nef. Gitu, misalnya ada sebuah array dengan banyak elemennya 10, yang terisi cuman 5, berarti nefnya 5. Jadi nilai nef itu adalah jumlah elemen array yang ada isinya gitu. Nah, ada juga kemungkinan definisi array kosong, arraynya itu memang benar-benar nggak ada isinya, atau nefnya sama dengan 0 gitu. Nah, coba nih kita mengisi dan membaca isi array. Nah, di sini kan didefinisikan type in 100 i nef. Nah, nilai nef ini nanti sebagai nilai efektif array-nya. Gitu. Nah, kita coba nih. Kita coba implementasikan nef di dalam program yang sudah kita buat sebelumnya. Misalnya di sini saya ubah hem hs-nya jadi mhs indeks ke 1 seperti ini. Nah, nilai nefnya saya asumsikan sebagai n gitu. Jadi sama aja seperti ini. Oke, jangan lupa kasih tipe data. Nah, misalnya nefnya saya masukin 0. Bisa aja kan, nggak apa-apa, nggak bermasalah. 2. Nah, nggak ada perbedaan signifikan kan. Karena sebenarnya kalau array yang terisi sebagian, akses kontrolnya itu baru tadi perulangannya di loopingnya gitu. Nah, perlu di garis bawahi, ketika kita bikin array dengan definisi fix atau elemennya itu fix tetap, kita type in 100, berarti si array ini cuma bisa diisi sampai indeks ke 99. Indeks ke 100 nggak bisa gitu. Itu yang perlu diingat lagi ya. Tuh bahayanya kalau pakai nef gitu. Kalau ketika kamu masukin 100, dia tidak bisa terisi secara maksimum gitu ya. Nah, mencari indeks suatu nilai atau searching juga kita bahas sebelumnya, sama kita harus gunakan nef. Nanti kalian bisa coba di rumah masing-masing. Cari nilai ekstrim juga sama. Secara umum tidak ada perbedaan signifikan sih antara nef dengan array yang terisi sempurna. Gitu. Nah, coba ada latihan 4, buatlah sebuah program yang mendeklarasikan sebuah elemen array of integer berupa 100, mengisi array sampai 101 dua kondisi terpenuhi. Nah, ini nanti bisa kalian coba sebagai ini. Kita bisa gunakan while nanti seperti ini, while i sama dengan nef. Nah, itu teman-teman untuk materi minggu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian komentar di Google Classroom ya. Itu sekian materi minggu ini. Terima kasih.